Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya akan menjelaskan tentang materi yang kedua, yaitu tentang fundamental gerakan pramuka. Yang tadi sudah disampaikan oleh kakak pembina atau kakak pelatih, dan saya akan menjelaskannya kembali tentang fundamental. Di sini ada beberapa yang bisa saya simpulkan, diantaranya tentang prinsip dasar metode kepramukaan yang meliputi karakter, yaitu satu, karakter kecerdasan spiritual. Yang kedua, karakter kecerdasan emosional. Ketiga, karakter kecerdasan sosial. Keempat, karakter kecerdasan intelektual. Dan kelima, yaitu karakter kecerdasan fisik atau kinestetik. Dari 5 ranah kecerdasan ini dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, kecerdasan spiritual meliputi sifat jujur, syukur, tawakal, suci, iman, cinta kasih, ikhlas, serta pemaaf. Kasus kecerdasan spiritual yaitu bagaimana orang tua menanamkan kecerdasan spiritual sedari kecil. Jadi untuk kecerdasan spiritual ini sangat tergantung dari pendidikan yang ada dari rumah atau pendidikan yang pertama, yaitu dari orang tua. Yang kedua yaitu kecerdasan emosional meliputi beberapa aspek, diantaranya tangguh, disiplin, ulet, empatik, sabar, hemat, gembira, optimis, teguh, setia, cinta kasih, berani, tabah, dan sopan. Yang ketiga yaitu kecerdasan sosial. Tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia dengan lingkungannya, yang penuh dengan sikap dermawan, ramah, luwes, terbuka, menghargai sesama, tepo seliro atau saling menghargai, toleransi, simpatik, santun, dan suka menolong. Yang berikutnya yaitu kecerdasan intelektual, yaitu istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan sifat pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan, seperti kemampuan menalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami gagasan, menggunakan bahasa, daya tangkap, dan belajar. Kecerdasan yang terakhir yaitu kecerdasan fisik atau kinestetik. Adalah kecerdasan yang menyangkut kekuatan dan kebugaran otot sekaligus kebugaran otak dan mental. Fundamental gerakan pramuka di sini ada beberapa. Tapi yang kita pelajari yaitu adalah yang paling utama memiliki prinsip dasar dan juga metode kehormatan. Tujuan gerakan pramuka yaitu setiap pramuka agar memiliki kepribadian beriman, takwa, berakhlak mulia, berjiwa patriot, serta taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun NKRI, mengamalkan Pancasila dan melestarikan lingkungan hidup. Prinsip dasar gerakan pramuka yang pertama yaitu iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Ketiga, peduli kepada diri pribadinya. Keempat, taat kepada kode kehormatan pramuka. Metode gerakan pramuka yaitu mengamalkan kode kehormatan pramuka, belajar sambil melakukan sistem kelompok, kegiatan yang menantang dan meningkat, serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan proses peserta didik, kegiatan di alam terbuka, sistem tancap, sistem saterpapi, dan kiasan dasar. Berikutnya yaitu tentang syarat kecakapan umum. Syarat kecakapan umum adalah syarat kecakapan yang wajib dimiliki oleh setiap anggota pramuka sebagai prasyarat untuk mendapatkan tanda kecakapan umum. SKU secara besar dikelompokkan menjadi A. Kemampuan pengamalan satya dan dharma pramuka. B. Kemampuan pemahaman AD dan ART gerakan pramuka. C. Kemampuan keterampilan kepramukaan. D. Kemampuan menabung. E. Kemampuan berperilaku agama. F. Kemampuan kepedulian terhadap masyarakat. G. Kemampuan kepedulian pada lingkungan hidup. Di sini juga ada yang namanya syarat kecakapan khusus. Jadi selain ada syarat kecakapan umum, juga ada yang namanya syarat kecakapan khusus. Nah, syarat kecakapan khusus atau kita biasanya menyebut dengan SKK terdiri dari 3 tingkat, yaitu ada purwa, madya, dan utama untuk SKK penggalang. Penggalang dibagi menjadi beberapa macam bidang, yaitu ada bidang agama, ada bidang mental, moral, spiritual, kepribadian, dan watak.
Selanjutnya yaitu juga ada yang namanya Pramuka Garuda. Pramuka Garuda merupakan sebutan bagi pramuka yang telah menyelesaikan tingkat kecakapan tertinggi dari jenjang pendidikan atau golongan masing-masing. Jadi sudah mulai dari siaga, penggalang, penegak, pendega, dan akhirnya dia akan dilantik menjadi Pramuka Garuda. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.